Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Nur Farah Fajriyati Muhlis, dosen tetap Program Studi D4 Pengelolaan Konvensi dan Acara Jurusan Kepariwisataan Politeknik Pariwisata Makassar. Video ini merupakan cuplikan dari unjuk kerja dalam melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT untuk sertifikasi dosen tahun 2026, khususnya dalam aspek pengajaran. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan secara singkat mengenai mata kuliah yang saya ampuh, yaitu Pengetahuan MICE dan Event. Dalam mata kuliah ini mempunyai 2 SKS dan sebagai mata kuliah dasar event. Adapun capaian pembelajaran lulusan ini yaitu CPL 1, mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, inovatif, bermutu, dan terukur dalam menganalisis konsep serta ruang lingkup MICE dan event. CPL 2, mampu menguasai konsep teoritis bidang MICE dan event serta memformulasikan penyelesaian masalah prosedural sesuai perkembangan industri. CPL 3, mampu mengoperasikan komponen-komponen dasar dalam penyelenggaraan kegiatan MICE dan event sesuai prosedural operasional. CPL 4, mampu bekerja sama, berkomunikasi secara efektif, dan menunjukkan sikap profesional dalam kegiatan pembelajaran MICE dan event. Adapun dari mata kuliah ini, pengetahuan MICE dan event mempunyai CPMK yaitu CPMK pertama, mampu menjelaskan konsep dasar, ruang lingkup, karakteristik, dan perkembangan industri MICE dan event sebagai bagian dari industri pariwisata. CPMK 2, mampu menganalisis jenis-jenis MICE dan event serta tahapan penyelenggaraan event mulai dari pra-event, on-event, post-event, dan evaluasi sesuai konsep dan prosedur penyelenggaraan event. CPMK 3, mampu mengidentifikasi komponen dasar penyelenggaraan MICE dan event yang meliputi proposal, struktur organisasi, venue, fasilitas, rundown, logistik, dan evaluasi sesuai prosedur operasional. CPMK 4, mampu menunjukkan komunikasi yang efektif, kerjasama tim, tanggung jawab, etika, dan sikap profesional dalam kegiatan pembelajaran, diskusi, presentasi, dan simulasi penyelenggaraan MICE dan event. Adapun struktur perkuliahan pengetahuan MICE dan event, yang pertama itu pertemuan pertama pengantar MICE dan event, pertemuan kedua perkembangan industri MICE dan event, pertemuan ketiga jenis-jenis MICE dan event, pertemuan keempat MICE dalam industri pariwisata, pertemuan kelima stakeholder penyelenggaraan event, pertemuan keenam siklus penyelenggaraan event atau event life cycle, pertemuan ketujuh peluang, tantangan, dan keberlanjutan industri MICE, kemudian dilanjutkan dengan ujian tengah semester. Setelah itu akan dilanjutkan ke pertemuan ke-8 yaitu konsep dasar perencanaan event, pertemuan ke-9 yaitu proposal dan organisasi penyelenggara event, pertemuan ke-10 organisasi, venue, dan fasilitas event, pertemuan ke-11 operasional penyelenggaraan event, pertemuan ke-12 komunikasi profesional dan kerjasama tim, pertemuan ke-13 teknologi dalam penyelenggaraan MICE dan event, dan pertemuan ke-14 evaluasi penyelenggaraan event dan profesionalisme. Kemudian setelah itu akan dilaksanakan ujian akhir semester, praktek dan teori. Bobot penilaian mata kuliah ini yaitu 15% untuk harian, 15% untuk tugas, 30% untuk ujian tengah semester, kemudian 40% untuk ujian akhir semester. Metode pembelajaran ini saya laksanakan secara blended learning dengan kombinasi antara tatap muka dan diskusi daring melalui platform Siakat Poltek Makassar dan grup komunikasi lainnya seperti WhatsApp Group. Oke, selanjutnya Anda akan menyaksikan cuplikan proses pengajaran saya bersama mahasiswa pada sesi ketiga yang membahas terkait jenis-jenis MICE dan event, klasifikasi event, dan karakteristik event. Di sesi ini, mahasiswa mampu menjelaskan jenis-jenis MICE dan event, menganalisis karakteristiknya berdasarkan tujuan, skala, penyelenggaraan, serta mengaitkannya dengan praktek penyelenggaraan event yang ada di Indonesia. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi.
Wah, ini semangat banget ya. Wow, semangat sekali, luar biasa. Oke, kalau saya ngomong selamat pagi, kalian harus lebih semangat lagi, bukan cuma satu orang dong yang semangat. Kalian harus jawab pagi, 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 luar biasa ya. Oke? Saya ulang, selamat pagi. Pagi, 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 luar biasa. Mantap. Apa kabar hari ini anak-anak? Alhamdulillah ya. Baik, tidak ada yang sakit hari ini? Alhamdulillah sehat. Sehat ya? Alhamdulillah. Oke. Sebelum dimulai perkuliahan, saya absen terlebih dahulu ya. Silahkan absen melalui barcode. Oke, sudah? Sudah. Oke. Oke, hari ini kita akan membahas terkait jenis-jenis MICE dan event dan klasifikasi serta karakteristiknya. Baik, sebelum kita masuk di pertemuan ketiga hari ini, saya mau recall knowledge dulu nih sama teman-teman atau rekan-rekan sekalian. Apakah ada yang masih ingat kepanjangan dari MICE? Oke, Siska? Kepanjangan dari MICE itu meeting, insentif, conference, dan exhibition. Oke, terima kasih Siska. Oke, selanjutnya, kenapa sih industri MICE itu sangat penting di pariwisata? Oke, RH? Mendatangkan wisatawan. Naharia? Meningkatkan ekonomi daerah. Ada lagi Siska? Dapat membuka lapangan pekerjaan. Oh, nice. Berarti kalian sudah sangat paham ya. Oke, di minggu lalu juga kita membahas tren-tren MICE setelah COVID. Apakah ada yang bisa menyebutkan tren-tren MICE yang sekarang? Oke, Tri? Hybrid event. Hybrid event, Lola? Virtual event. Virtual event. Naharia? Green event. Apa? Green event. Green event. Oke, nice ya. Berarti kalian sudah sangat paham terkait dengan kepanjangan dari MICE, tren MICE, dan kenapa sih MICE itu sangat penting di sektor pariwisata. Oke, selanjutnya kalau kalian lihat di gambar ini, apakah di gambar ini termasuk eventnya sama semuanya pelaksanaannya? Beda. Syawal, kenapa beda Syawal? Di gambar ini kamu melihatnya ini pelaksanaan seminar or meeting ya. Ini insentif, conference, exhibition, gala dinner. Gala dinner ya ini ya. Oke, berarti kalau kita lihat dari gambar tersebut, event yang di atas ini berbeda-beda ya. Nah, kita sudah masuk di pertemuan ketiga, kita bahas terkait dengan konsep dasar MICE. MICE merupakan bisnis tourism, berarti dia bisnis yang ada di pariwisata. Nah, MICE itu ada meeting, insentif, conference, dan exhibition. Meeting itu dia kegiatan pertemuan atau rapat. Insentif itu reward perjalanan yang diberikan perusahaan kepada pegawainya. Kemudian conference itu pertemuan formal untuk pertukaran informasi atau pengetahuan. Dan exhibition itu kegiatan pameran jasa, produk, atau memberikan informasi. Nah, keempat event ini memiliki karakteristik yang berbeda, pengunjungnya juga berbeda, kemudian kebutuhannya juga berbeda-beda. Menurut kalian, dari keempat ini, yang mana sih yang selalu dilaksanakan di Indonesia? Meeting. Kenapa sih meeting? Karena setiap organisasi selalu melakukan rapat. Rapat, betul sekali. Oke. Terlebih dahulu kita harus membahas terkait dengan meeting. Boleh dibaca, Lutfi, meeting seperti apa? meeting adalah pertemuan dua orang atau lebih untuk membahas kepentingan tertentu, bertukar informasi, melakukan koordinasi, dan mengambil keputusan. Tujuan meeting menyampaikan informasi, membahas permasalahan, melakukan koordinasi, menyusun strategi, mengevaluasi program, mengambil keputusan bersama. Jenis meeting, board meeting, business meeting, internal meeting, external meeting, coordination meeting, technical meeting, kick-off meeting, contoh technical meeting Makassar, Kalimantan.
Oke, jadi meeting ini selalu dilaksanakan ya. Sebelum melaksanakan event, kita pasti meeting terlebih dahulu. Apakah ada pertanyaan terkait dengan meeting? Paham ya? Kalau kalian mau buat event, kalian harus meeting dulu, meeting internal. Nah, internal itu berarti kalian harus meeting sama ininya dulu, timnya dulu, grupnya dulu. Kalau external meeting, kalian berarti meeting sama orang luar, vendor. Contohnya ya, vendornya, artisnya, itu namanya external meeting. Kalau internal meeting, dia lebih ke grupnya atau divisinya, seperti itu. Nah, next ada insentif. Boleh Aura dibacakan insentif apa? Pengertiannya? Adalah perjalanan penghargaan yang diberikan perusahaan kepada karyawan, distributor, agen, atau mitra bisnis karena berhasil mencapai target tertentu. Tujuan insentif memberikan penghargaan, meningkatkan motivasi dan produktivitas, memperkuat loyalitas, meningkatkan kerjasama tim, membangun hubungan perusahaan dengan mitra. Karakteristik biaya ditanggung perusahaan, program bersifat eksklusif, menggabungkan wisata, hiburan, dan penghargaan. Berorientasi pada pengalaman berkesan, dilaksanakan di destinasi wisata, contohnya reward trip, tenaga penjualan terbaik ke Bali atau Labuan Bajo. Oke, itu terkait insentif. Kenapa sih insentif itu nggak diberikan uang saja dibanding dengan perjalanan? Oke, Naharia? Agar lebih berkesan, sangat menarik jawabannya ya. Dan menjadi motivasi kamu? Untuk meningkatkan loyalitas. Loyalitas. Kalau kalian cuma memberikan uang, dia menikmatinya ke mall dan beli barang, dia tidak sampai situ saja pengalamannya. Dia tidak dapat menceritakan sama teman-temannya seperti itu. Tapi kalau perusahaan memberikan reward perjalanan insentif, contoh saya memberikan kepada Lola reward perjalanan insentif karena dia sudah berhasil menjual paket bundling, contohnya sekitar targetnya 500, tapi Lola menjual paket bundlingnya 1000. Maka pada saat akhir tahun saya memberikan insentif kepada Lola karena dia sudah menjual paket tersebut lebih dari targetnya, seperti itu. Jadi mending saya memberikan perjalanan dibanding dengan uang, seperti itu. Paham ya berarti insentif? Oke, selanjutnya ada conference. Boleh Anugerah dibacakan conference itu seperti apa pengertiannya, kemudian tujuannya dan contohnya. Pengertian conference adalah pertemuan formal yang mempertemukan akademisi, profesional, komunitas, dan pelaku industri untuk membahas tema atau isu tertentu. Tujuan conference berbagi pengetahuan dan pengalaman, mempresentasikan hasil penelitian, membahas isu strategis, membangun jaringan profesional, menghasilkan rekomendasi atau kerjasama rangkaian kegiatan opening ceremony, keynote speech, plenary session, panel discussion, parallel session, closing ceremony. Contohnya itu International Conference on Tourism. Oke, terima kasih Uga sudah membacakan. Apakah ada pertanyaan terkait dengan conference? Saya Mes. Apa Siska? Tadi kan sebelumnya juga, sempat menyinggung tentang seminar juga. Apa bedanya conference dengan seminar? Nah, oke. Kalau seminar itu dia tidak mengundang pembicara dari luar negeri dan dia tidak mempunyai namanya parallel session. Dia tidak mempunyai parallel session, dia hanya fokus dalam satu topik saja. Tapi kalau conference itu dia topiknya luas, kemudian ada berbagai sesi seperti itu. Kemudian di conference itu ada keynote speech. Jadi sebelum parallel session ada keynote speech dulu, seperti itu. Ada lagi yang kurang paham di conference? Nah, kalau conference ini dia pesertanya juga lebih banyak Siska dibanding dengan seminar. Dan di conference itu kita seperti berlomba-lomba memasukkan paper yang paling terbaik akan mendapatkan juara. Jadi paper tersebut dilombakan seperti itu, yang terbaik ya. Kemudian exhibition. Jadi exhibition ini mungkin boleh dibaca Farda. Oh, oke, thank you Farda. Boleh Naharia? Jadi exhibition merupakan kegiatan pameran yang mempertemukan
melakukan exhibitor dengan visitor, di mana untuk mempromosikan dimulai dari produk, jasa, teknologi maupun informasi. Kemudian ada pun fungsi dari exhibition sendiri yang dimana yang pertama yaitu dijadikan sebagai media promosi dan pemasaran, kemudian meningkatkan penjualan, kemudian ada membangun brand awareness, kemudian memperluas jaringan bisnis, kemudian memperkenalkan inovasi, dan melakukan riset pasar. Kemudian jenis dari exhibition sendiri yang dimana yang pertama ada trade exhibition B2B, kemudian ada consumer exhibition atau B2C, kemudian expo atau business expo, kemudian ada virtual exhibition, kemudian ada hybrid exhibition, yang dimana contoh dari exhibition ini yaitu Trade Expo Indonesia dan Indonesia International Motor Show. Oke, thank you Naharia. Apakah ada rekan-rekan sekalian yang datang ke exhibition atau pameran dalam waktu dekat ini? Saya Miss Ya, oke. Kemarin, oh. Ya, jadi panitia. Jadi panitia, wah. Pameran. Luar biasa ya, semester 1 udah jadi panitia. Di pameran HUT ke-46 Dekranasda yang diselenggarakan di Transmall Studio. Transmall Studio. Ya. Ada berbagai banyak Macam. booth ya. Ada berapa Pameran. booth pamerannya? Ada 200. Ada Dan itu 200. sudah dari berbagai provinsi, kabupaten, Oke. kota, yang dimana mereka masing-masing peserta memamerkan serta menjual produk unggulan yang menjadi ciri khas daerah mereka masing-masing. Oke, berarti pameran ini dia termasuk pameran yang nasional ya, karena dia memasukkan beberapa provinsi ya. Oke, di antara meeting, insentif, conference, dan exhibition ini yang paling sering dilaksanakan berarti meeting ya, karena meeting itu sebelum kita melaksanakan eventnya kita harus general meeting, meeting eksternal, meeting internal, seperti itu ya. Oke, paham sampai meeting, insentif, conference, dan exhibition? Paham. Oke, selanjutnya kita masuk ke special event. Boleh Uga dibacakan Uga? Special event adalah kegiatan yang direncanakan secara khusus, memiliki tema dan tujuan tertentu, serta memberikan pengalaman yang unik dan berkesan. Karakteristik dari special event yaitu bersifat unik dan tidak rutin, memiliki tema yang jelas, diselenggarakan dalam waktu terbatas, melibatkan berbagai stakeholder, membutuhkan kreativitas dan koordinasi, memberikan dampak ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan. Bentuk special event: festival budaya, festival kuliner, konser musik, sport event, charity event, product launching, dan corporate anniversary. Oke, jadi special event itu ada banyak ya bentuknya. Salah satunya contohnya itu ada konser musik, sport event, charity, kemudian ada corporate event. Nah, branding produk juga termasuk special event, seperti itu. Special event ini dilaksanakan 1 kali dalam 1 tahun. Apakah ada yang bisa memberikan saya contoh special event yang ada di Makassar? Oke, RH? Yotif. Ada lagi? F8. MHM Siska, benar sekali. Ada lagi yang bisa menambahkan? Oke, RH. Rock in Celebes. RH ini sangat aktif ya. Ini bisa menjadi catatan nilai harian kalian ya. Oke, next. Klasifikasi event. Jadi event itu ada 3 klasifikasinya berdasarkan tujuan, skala, dan penyelenggara. Nah, kalau berdasarkan tujuan ini ada berbagai macam ya. Ada business event, corporate, government event, cultural, sport, social event, dan educational event. Apakah ada yang bisa memberikan saya contoh corporate event? Contohnya? Contohnya itu launching produk. Launching produk. Oke. Business event. Business event itu seperti apa? Insentif. Ada lagi yang lain? Business event. Apakah pameran termasuk business event? Masuk ya. Oke. Kalau educational event, conference, ada lagi yang bisa menambahkan? Apakah pameran pendidikan termasuk educational event? Termasuk ya. Oke. Berdasarkan skala, jadi ada lokal event, regional, nasional, dan internasional. Kalau lokal event itu seperti apa sih? Rekan-rekan?
lokal. Lokal itu dia dilaksanakan dalam satu tempat saja atau satu daerah, tidak melibatkan daerah lain, seperti itu. Seperti apa lokal event? Oke, Farda? Festival pinisi. Oke. Regional event. National event. Di Makassar national event apa? Event. National event. Dekranasda masuk gak? Hah? Dia internasional. Oke, dia berarti Dekranasda masuk internasional. Kalau nasional? Makassar Culinary Night. Oke, ada lagi? Nasional? Nasional itu dia melibatkan banyak provinsi. Seperti itu. Fun run. Oke. Oke, next kita lanjut lagi di berdasarkan penyelenggara. Ada pemerintah, perusahaan, asosiasi, profesi, perguruan tinggi, komunitas, dan organisasi non-profit. Organisasi non-profit itu seperti eventnya itu charity. Contohnya ya. Kemudian ada berdasarkan penyelenggara itu pemerintah. Pemerintah kan setiap tahun dia mempunyai calendar of event. Apalagi satu daerah dia mempunyai calendar of event. Terus ada perusahaan swasta. Nah, perusahaan swasta juga mempunyai event dalam satu tahun, seperti itu. Kemudian ada asosiasi profesi. Biasa asosiasi profesi itu dia melaksanakan pertemuan. Entahkah dia itu pertemuan meeting ataukah seminar, pasti dia selalu melaksanakan event-event di setiap tahun. Kemudian ada perguruan tinggi. Kalau di Poltekpar Makassar, perguruan tinggi apa nih eventnya? Yang selalu dilaksanakan setiap tahun eventnya Poltekpar? Job fair, ada lagi? Disnatalis, rantau ya, fun run, rantau. Ada lagi? Marine Fest, karena Poltekpar Makassar unggulnya itu di Marine, berarti kita harus membuat event yang berbau marine atau ciri khasnya marine, seperti itu. Perguruan tinggi, kemudian komunitas. Biasanya komunitas itu membuat event dalam satu tahun, apakah itu dia anniversary ataukah dia meet up dengan anggotanya, seperti itu. Ada juga organisasi non-profit itu lebih ke charity. Kayak saya ini punya lukisan, terus lukisan saya mau jual, kemudian penjualannya itu saya akan sumbangkan ke panti asuhan, itu berarti itu. Dia organisasi non-profit. Kemudian kita review dulu nih materi sebelum saya memberikan tugas kelompok. Apakah ada kesusahan atau ada yang kurang dimengerti di pertemuan kali ini? Oke, RH. Yang berdasarkan penyelenggara bagian organisasi non-profit. Oke, organisasi non-profit itu biasanya eventnya itu dilaksanakan, dia itu tidak ada untung. Nggak ada untungnya, tapi dia cuman menyelenggarakan untuk charity. Charity itu kayak saya menyumbangkan uang hasil event ini ke anak yang tidak ini misalnya panti asuhan atau komunitas, seperti itu. Jadi organisasinya itu non profit, kayak dia tuh buat event itu sukarelawan begitu. Saya tuh kalau kalian melihat ada event yang dia mencari volunteer, nah berarti dia atau organisasi tersebut dia kalau mau buat event dia carinya volunteer. Karena apa? Dia tidak mempunyai profit begitu, dan hasil dari eventnya itu dia akan sumbangkan ke yayasan atau bagaimana, seperti itu. Ada lagi pertanyaan yang kurang paham? Oke, Farda. Oke, konser itu masuk dalam klasifikasi special event. Nah, konser itu juga macam, ada konser internasional, yang nasional atau daerah. Biasa daerah tuh kalau 17 Agustus ya, setiap daerah pasti melaksanakan kayak konser-konser seperti itu, tapi artisnya artis daerah juga. Kalau konser internasional kita lihat dulu nih artisnya siapa nih artisnya. Ya, biasanya konser internasional itu selalu dilaksanakan di Jakarta, di GBK, seperti itu. Apalagi pertanyaannya, ada lagi yang tidak paham, kurang paham? Aman? Aman ya? Oke. Saya ringkas dulu ya materinya.
Ringkasan materi kali ini kita sudah mengetahui jenis-jenis MICE dan event, kemudian kita sudah mengidentifikasi karakteristik eventnya, kita juga sudah mengklasifikasikan event berdasarkan tujuannya, skalanya, penyelenggaranya, kemudian kita sudah mengetahui contoh penyelenggaraan event yang ada di Indonesia, seperti itu. Jadi tidak ada lagi pertanyaan ya. Nah, kalau special event dia itu lebih ke sosial ya. Ingat, sosial special event. Banyak orang yang merasakan dampaknya. Kalau MICE itu lebih ke bisnis event. Berarti kalau bisnis ada profit seperti itu ya. Berarti kalau event charity dan lain-lain itu dia masuk di special event seperti itu. Oke, di pertemuan kali ini saya akan memberikan kalian tugas kelompok. Saya akan membagi 4 kelompok, dalam satu kelompok ada 4 orang, 4 sampai 3 orang. Kemudian kalian mengerjakannya di PowerPoint. Minggu depan kalian akan mempresentasikannya kepada saya dan dikumpulkan di Edlink. Saya sudah mengatur waktunya untuk pengumpulan di Edlink. Kemudian pilih salah satu event yang ada di Indonesia dan kalian analisis profil singkat eventnya, jenis eventnya, tujuan penyelenggaraan event, klasifikasikannya berdasarkan tujuannya, skalanya dan penyelenggaranya, kemudian ada karakteristik event, stakeholder yang terlibat, dan yang terakhir, apa sih dampak pariwisatanya, kemudian apa dampaknya kepada masyarakat nih. Kalau kalian analisis harus melihat ya, nah itu tugasnya dibuat di PowerPoint saja, kemudian kumpulkan di Edlink-nya. Oke, ada pertanyaan lagi? Terkait tugas? Aman ya? Aman. Oke. Saya anggap kalian sudah paham ya. Minggu depan kita akan di pertemuan keempat ya, kita akan membahas terkait dengan dampak sosial ekonomi. Kemudian kita juga akan membahas apa sih keunggulannya MICE di dalam suatu destinasi seperti itu. Oke? Nggak ada pertanyaan lagi? Paham ya? Oke. Thank you semuanya. Sampai bertemu lagi di pertemuan keempat. Jangan lupa tugasnya dikerjakan. Saya harap semangatnya sama dengan hari ini ya. Oke? Oke. Ada sangat semangat ya. Oke, terima kasih. Saya tutup pertemuan kali ini dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Demikian cuplikan proses pengajaran saya pada mata kuliah pengetahuan MICE dan event dengan pertemuan ketiga, yang dimana materinya itu jenis-jenis MICE dan event, klasifikasi event, dan karakteristik event. Dalam pembelajaran ini saya menerapkan pendekatan Student Centered Learning atau SCL, yang dimana melalui persepsi, tanya jawab, diskusi, studi kasus, dan refleksi agar mahasiswa tidak hanya memahami konsep tetapi juga mampu menganalisis berbagai jenis dan klasifikasi event berdasarkan contoh nyata yang ada di Indonesia. Melalui proses pembelajaran ini, diharapkan mahasiswa mampu memahami konsep dasar MICE dan event sebagai fondasi untuk mempelajari mata kuliah yang lebih aplikatif pada semester-semester berikutnya seperti perencanaan event, operasional special event, pengelolaan pameran, dan pengelolaan conference. Saya meyakini bahwa pembelajaran yang aktif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa akan mampu membangun kemampuan yang berpikir kritis, komunikasi, kerjasama, serta kompetensi profesional yang dibutuhkan sebagai calon event manager. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu Asesor. Semoga cuplikan pembelajaran ini dapat memberikan gambaran mengenai pelaksanaan proses pembelajaran yang saya lakukan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.